Di dunia pengembangan diri dan spiritualitas, visualisasi sering dianggap sebagai senjata utama dalam menciptakan kehidupan impian. Buku-buku, seminar, dan video motivasi terus mengulang pesan yang sama. Lihatlah dirimu mengendarai mobil impian itu. Bayangkan rumah besar dengan taman luas. Rasakan semuanya seolah-olah sudah terjadi. Namun bagaimana jika ada seseorang yang tak bisa membayangkannya? Tidak ada gambar yang muncul, tidak ada film mental yang diputar, hanya kekosongan. Banyak orang yang, karena hal ini, diam-diam merasa gagal. Mereka duduk di ruangan meditasi, memejamkan mata, mencoba melihat masa depan mereka, tapi tak ada yang tampak. Lalu mereka menyimpulkan, mungkin ada yang salah denganku, mungkin aku tidak berbakat dalam manifestasi. Rasa malu tumbuh pelan-pelan, keyakinan runtuh. Namun inilah kenyataannya, tidak bisa memvisualisasikan bukanlah kegagalan. Justru, ini adalah pintu pembuka menuju pemahaman yang lebih dalam, bahwa kekuatan mencipta tidak terbatas hanya pada satu bentuk pengalaman batin. Visualisasi hanyalah salah satu jalur dari sekian banyak jalur untuk menyentuh kemungkinan hidup yang lebih besar. Ada orang yang bekerja melalui suara, mereka mendengar afirmasi batin yang menguatkan, dan itu cukup. Ada yang melalui perasaan, mereka tidak melihat tapi merasakan kebahagiaan atau keamanan yang muncul dari bayangan masa depan yang tak tergambar. Ada pula yang mengenali manifestasi dari tubuh mereka, postur, tarikan napas, detak jantung yang berubah saat mereka membayangkan keberlimpahan. Semua ini sah, semua ini nyata. Beberapa dari manifestor paling kuat di dunia bahkan tidak tahu bagaimana cara melihat sesuatu dalam pikirannya. Mereka bukan pelukis di kanvas mental, tapi mereka adalah pemahat kehidupan nyata, lewat keyakinan, niat, dan keterhubungan batin dengan sesuatu yang lebih besar dari logika. Kita perlu membebaskan diri dari mitos bahwa manifestasi harus selalu datang dalam bentuk visual. Kejelasan bukan selalu tentang gambar yang tajam. Kadang, itu adalah bisikan lembut yang muncul dari dalam hati, atau sensasi hangat yang terasa saat kita membayangkan sebuah kemungkinan, dan itu pun cukup. Dengan melepaskan tekanan untuk melihat, kita membuka diri untuk mengalami. Pengalaman batin tidak selalu dapat dijelaskan, tapi dapat dirasakan dengan jujur dan dalam. Ketika kita tidak lagi menilai cara kita berdasarkan standar orang lain, kita memberi ruang bagi kekuatan sejati kita untuk muncul. Hidup bukan tentang menyesuaikan diri dengan metode populer, tapi tentang menemukan jalan pulang ke dalam diri sendiri. Jadi jika kamu tak bisa membayangkan rumah impianmu dalam pikiran, jangan khawatir. Mungkin, kamu ditakdirkan untuk merasakannya dulu dalam tubuhmu, menjalaninya dalam pilihan-pilihan kecilmu, dan menyaksikannya tumbuh dari benih niat yang kamu tanam dengan sepenuh jiwa. Karena pada akhirnya, manifestasi bukan tentang apa yang kamu lihat, tapi tentang siapa kamu menjadi saat mempercayai bahwa semua itu mungkin. Satu kesalahan besar dalam perjalanan manifestasi adalah membandingkan cara kerja batin kita dengan orang lain. Kita membaca kisah sukses mereka yang melihat segalanya dengan jelas. Mereka yang bisa membayangkan detail demi detail, dari warna sofa di ruang tamu impian sampai aroma kopi di pagi hari. Lalu kita pun mulai meragukan diri sendiri. Mengapa pikiranku tak sejernih itu? Mengapa saat aku bermeditasi, yang muncul hanyalah keheningan, bukan gambaran? Namun pertanyaan yang lebih penting bukanlah kenapa kita berbeda, melainkan kenapa kita mengharapkan diri kita sama. Otak manusia adalah alam semesta kecil yang tak pernah benar-benar identik antara satu dan lainnya. Dalam dunia neuroscience, ada satu sistem menarik yang disebut Default Mode Network, DMN. Sebuah jaringan saraf yang aktif ketika kita tidak fokus pada dunia luar saat kita berkhayal, bermimpi, atau mengingat. Ini adalah pusat imajinasi. Tapi inilah rahasianya. DMN setiap orang bekerja secara unik. Bagi sebagian orang, ia hadir lewat visual. Bagi yang lain, lewat sensasi tubuh, emosi mendalam, suara batin, atau bahkan percakapan imajinatif. Kita mungkin tidak melihat, tapi kita merasakan.
Kita tidak menggambar, tapi kita mendengar. Ada yang mengenali dorongan lembut di dada atau getaran halus di kulit ketika sebuah niat lahir dari kedalaman. Itulah bahasa alam bawah sadar kita, dan itu sah, sangat sah. Menganggap satu bentuk pengalaman batin lebih valid dari yang lain, ibarat memaksakan semua bunga harus berwarna merah. Padahal taman menjadi indah justru karena keragamannya. Demikian pula dengan cara kerja batin, masing-masing memiliki jalan menuju kemungkinan. Ketika kita mulai memvalidasi cara unik kita memproses realitas, sesuatu dalam diri kita melunak. Kita berhenti memaksa dan mulai mendengar. Kita tidak lagi menekan batin agar menampilkan gambar, tapi membiarkannya bicara dengan bahasa yang paling alamiah baginya. Seringkali, keajaiban terjadi justru saat kita berhenti mencoba menjadi seperti orang lain. Kita mulai menemukan suara kita sendiri, ritme kita sendiri, pola unik dari energi dan perhatian yang mengalir melalui diri kita. Dan dari tempat itulah, koneksi dengan semesta menjadi lebih jujur, lebih utuh. Jadi jika kamu merasa berbeda, ketahuilah bahwa perbedaan itulah kekuatanmu. Dunia batinmu tak perlu meniru siapapun. Yang dibutuhkan hanyalah keberanian untuk menyelami, mengenali, dan menghormatinya. Karena saat kamu mulai menerima cara otakmu bekerja, kamu tidak hanya memanifestasikan keinginan, kamu juga memanifestasikan cinta pada diri sendiri. Dan itu adalah awal dari segalanya. Manifestasi sering dianggap sebagai permainan pikiran, serangkaian gambaran dan harapan yang dilayangkan ke semesta. Namun, kehidupan tidak hanya terjadi di kepala. Ia berdetak dalam dada, bergema dalam napas, mengalir dalam denyut nadi. Manifestasi sejati bukanlah sekadar berpikir tentang keinginan, tapi merasakan keinginan itu seolah sudah nyata lewat tubuh. Bayangkan sebentar, kamu berjalan di rumah impianmu, bukan membayangkannya dari kejauhan, tapi benar-benar merasakan langkah kaki di lantainya. Seperti apa suhu ruangannya? Apakah hangat atau sejuk? Apakah lantainya dingin saat disentuh telapak kaki? Bagaimana suara gema suaramu di dalamnya? Detail-detail inilah yang memperkuat resonansi antara keinginan dan kenyataan. Ketika kita menghadirkan indera, tubuh pun percaya bahwa itu sedang terjadi, dan tubuh tidak membedakan imajinasi yang kuat dari kenyataan. Manifestasi lewat indera adalah seni hadir sepenuhnya. Saat kamu membayangkan kekayaan, jangan hanya pikirkan angka. Rasakan, bagaimana pakaianmu? Apakah kamu memakai bahan sutra yang lembut, atau jas yang pas di badan? Apakah ada wangi parfum yang khas saat kamu melangkah percaya diri? Apakah kamu mendengar suara tawa di restoran mewah atau desiran ombak dari balkon villa pribadimu? Tubuh memiliki ingatan yang lebih dalam dari pikiran. Ia menyimpan emosi, trauma, dan juga potensi. Maka ketika kita ingin menciptakan masa depan baru, kita tidak bisa mengandalkan pikiran saja. Kita harus mengajak tubuh ikut serta. Ini bukan tentang berpura-pura, tapi tentang berlatih menjadi. Lihat posturmu, perhatikan caramu duduk. Apakah kamu membawa energi seseorang yang percaya diri, berkelimpahan, dan layak menerima kebaikan hidup? Atau tubuhmu masih menggambarkan ketakutan, keraguan, dan beban dari masa lalu? Kadang tanpa kita sadari, tubuh menyimpan narasi lama yang sudah waktunya dilepaskan. Mulailah dari hal kecil, berdirilah tegak, tarik napas dalam. Rasakan lantai menopang tubuhmu, senyumlah tanpa alasan logis. Biarkan tubuhmu menjadi rumah bagi versi dirimu yang lebih makmur, lebih tenang, lebih terbuka menerima. Ketika tubuh mulai menjadi realitas itu, semesta pun ikut menyesuaikan. Karena keajaiban tidak terjadi hanya dalam kepala. Ia membutuhkan wadah nyata untuk berlabuh, dan wadah itu adalah tubuhmu. Tubuh bukan penghalang, ia adalah jembatan. Kebanyakan orang menunggu sesuatu terjadi untuk merasa bahagia. Mereka menunggu cinta datang, uang mengalir, atau pintu rezeki terbuka sebelum mengizinkan diri mereka merasa damai, aman, atau layak dicintai. Tapi inilah rahasianya.
perasaan bukan hasil akhir, ia adalah benih. Dalam semesta ini, perasaan mendahului kenyataan. Kita tidak harus memiliki rumah indah untuk merasa tenang. Kita tidak harus melihat angka rekening bertambah dulu untuk merasa aman. Kita hanya perlu memberi izin untuk menghadirkan rasa, sekarang. Bayangkan kamu menanam benih, kamu tidak menunggu tanaman itu tumbuh tinggi untuk merasakan keindahannya. Kamu sudah bisa merasakannya saat melihat benih itu tertanam, disiram dengan cinta dan harapan. Begitu pula dengan realitas baru, ia tumbuh dari rasa yang kita pelihara hari demi hari. Kita sering mengejar gambaran luar, mobil, pekerjaan, pasangan ideal. Tapi yang sebenarnya kita cari bukanlah benda-benda itu. Kita mencari rasa yang mereka bawa, kebebasan, ketenangan, kebahagiaan, pengakuan. Maka daripada mengejar bentuk, mengapa tidak kita hadirkan langsung rasa itu? Sekarang, di sini. Mulailah dari napas. Tanyakan, apa rasanya jika semua sudah terjadi? Bayangkan rasa lega, bukannya gambar. Rasakan kehangatan di dada, bukannya memaksakan visual. Biarkan tubuh mengenal rasa syukur, seolah semua sudah terwujud. Karena saat rasa itu hadir lebih dulu, tubuh memberi sinyal kepada otak. Ini sedang terjadi. Dan otak, dengan segala keajaiban neuroplastisitasnya, akan membentuk pola baru. Ia akan mencari bukti di luar untuk mencocokkan apa yang dirasakan di dalam. Realitas pun mulai bergeser, bukan karena kita memaksanya berubah, tapi karena kita sudah berubah duluan di dalam. Ini bukan tentang menipu diri, ini tentang mengingat kekuatan kita sebagai pencipta emosi. Kita tidak perlu menjadi korban dari situasi, kita bisa memilih perasaan, dan dari pilihan itulah, jalan-jalan baru mulai terbuka. Bahkan jika dunia luar belum menunjukkan tanda-tanda perubahan, kamu tetap bisa memilih untuk merasa damai. Dan ketenangan itu bukan tanda menyerah, itu adalah panggilan magnetik yang halus namun kuat. Realitas yang kamu inginkan mulai tertarik bukan karena kamu mengejarnya, tapi karena kamu sudah menjadi dirinya. Karena dalam permainan semesta, bukan siapa yang paling keras berdoa yang didengar, tapi siapa yang paling mampu merasa, bahkan sebelum alasan untuk merasa itu datang. Tidak semua orang bisa memvisualisasikan dengan jelas, tapi semua orang bisa merasakan. Dan disitulah letak kekuatan sejati manifestasi, bukan pada gambar di kepala, tetapi pada keadaan dalam diri. Manifestasi sejati bukan tentang menciptakan ilusi, tapi tentang menyusun ulang frekuensi batin hingga selaras dengan versi hidup yang ingin kita alami. Proses ini bisa dimulai tanpa imajinasi yang kuat, cukup dengan hadir, bernafas, dan merasa. Langkah pertama adalah atur sistem saraf dengan napas. Kebanyakan orang mencoba bermimpi besar di tengah sistem saraf yang sedang cemas. Tapi bagaimana kita bisa menerima sesuatu yang baik jika tubuh masih hidup dalam mode bertahan? Disinilah napas menjadi pintu masuk. Tarik napas perlahan, hembuskan dengan sadar. Rasakan detak jantungmu melambat. Tubuh yang tenang adalah tanah subur bagi ide dan energi baru. Napas bukan sekadar alat fisiologis. Ia adalah pesan kepada alam semesta bahwa kamu siap melepaskan kendali dan memasuki keadaan terima. Dalam ketenangan itu, tubuhmu berhenti melawan. Ia mulai mendengar. Ia mulai menerima. Langkah kedua adalah hidupkan kenangan positif. Setelah tubuhmu tenang, ajak hatimu menyentuh kembali momen ketika kamu merasa penuh harapan, dicintai, atau berhasil. Tidak penting seberapa besar atau kecil momen itu, yang penting adalah emosinya. Saat kamu benar-benar masuk ke kenangan itu, tubuh tidak membedakan antara masa lalu dan masa kini. Ia hanya mengenali frekuensi. Kenangan positif itu adalah jembatan, bukan untuk kembali ke masa lalu, tapi untuk menarik esensi emosinya ke masa kini. Saat kamu merasakannya lagi dengan utuh, kamu sedang mengisi ulang frekuensi yang kamu butuhkan untuk menciptakan realitas baru. Langkah ketiga adalah kaitkan emosi positif dengan afirmasi finansial. Dalam kondisi batin yang terbuka dan penuh rasa,
ucapkan afirmasi. Tapi jangan sekadar berkata, "Saya kaya." Ucapkan sesuatu yang tubuhmu bisa percaya, seperti, "Uang datang dengan mudah melalui diriku," atau "Saya terbuka menerima kelimpahan yang mengalir alami." Ucapkan saat kamu sedang merasa senang, lega, atau bersyukur, karena itulah momen saat bawah sadarmu paling reseptif. Kalimat itu bukan mantra ajaib, ia adalah benih, dan ketika ditanam dalam tanah emosi yang subur, ia akan tumbuh menjadi keyakinan baru. Dengan 3 langkah sederhana ini, napas, kenangan, dan afirmasi, kita menggeser energi dari kekurangan ke penerimaan, dari kegelisahan ke kelimpahan. Tanpa memaksa diri melihat gambaran yang tidak bisa dibayangkan, kita bisa tetap menciptakan. Karena manifestasi sejati bukan tentang seberapa jelas kamu bisa melihat masa depanmu, tapi seberapa dalam kamu bisa merasakannya sekarang. Kebanyakan orang berpikir bahwa manifestasi adalah soal membayangkan sesuatu dengan sangat kuat, seolah-olah gambaran yang cukup jelas akan menarik kenyataan yang sama persis. Tapi bagaimana jika bukan itu intinya? Bagaimana jika kekuatan sejati manifestasi justru ada bukan dalam apa yang kita lihat, melainkan dalam siapa yang kita pilih untuk menjadi? Embodiment bukanlah soal menciptakan realitas hanya di kepala. Ia adalah tentang menghidupi realitas itu lebih dulu, seolah-olah ia telah terjadi. Bukan pura-pura, bukan berpura-pura, tapi benar-benar menjadi. Bayangkan seseorang yang ingin hidup sebagai pribadi yang bebas finansial. Alih-alih hanya membayangkan rumah besar atau angka di rekening, embodiment mengajak kita bertanya, bagaimana cara orang itu berpikir setiap pagi? Bagaimana ia mengambil keputusan? Bagaimana ia berbicara pada dirinya sendiri saat menghadapi tantangan? Kemudian, kita mulai membawa semua itu ke dalam keseharian kita, satu demi satu. Kita tidak menunggu sukses untuk merasa tenang. Kita menciptakan ketenangan itu sekarang. Kita tidak menunggu pengakuan orang lain untuk merasa berharga. Kita memilih merasa layak hari ini. Dalam embodiment, kita tidak menunggu hidup berubah dulu baru kita ikut berubah. Kita yang berubah lebih dulu. Dan kehidupan pun menyesuaikan. Tubuh kita bukan sekadar kendaraan, ia adalah portal. Ia menyimpan memori, energi, dan respons otomatis yang bisa menjadi penghalang, atau justru jembatan menuju versi diri yang lebih tinggi. Saat kita mulai berdiri lebih tegak, bernafas lebih dalam, bergerak dengan niat, dan mengizinkan tubuh kita merasakan emosi yang ingin kita alami di masa depan, kita sedang memberi sinyal kuat pada alam bawah sadar. Inilah aku sekarang. Tubuh yang mulai merasa layak, mulai bergerak dengan rasa percaya diri, mulai berbicara dari ruang damai, tanpa sadar sedang menciptakan medan energi yang mengundang realitas yang selaras. Inilah kekuatan embodiment. Ia tidak bersandar pada imajinasi, tapi pada keputusan untuk berubah hari ini. Ia tidak menunggu keajaiban datang, karena ia sendiri adalah bentuk dari keajaiban itu. Manifestasi sejati bukan tentang menunggu dunia luar berubah. Ia dimulai saat kita berani menjadi versi diri yang selama ini kita impikan, di dalam tubuh ini, di dalam napas ini, di momen ini. Karena pada akhirnya, hidup tidak memberi kita apa yang kita inginkan, hidup memberi kita siapa kita menjadi. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.